Guys, keindahan apa yang didustakan dari kita? Darat, laut, semuanya tinggal dinikmati. Eits, bijak tapi jangan dinikmati, endingnya dihianati. Ibarat ditinggal pergi pas lagi sayang-sayangnya. Sorry, kebawa suasana. Oke, kita mulai lagi. Video ini tentang bagaimana cara menikmati alam, hidup sehat, dan cuan mungkin tanpa merusak. Ya, hidroponik. Di Kangen Jalan-Jalan. By the way, ini Mbak Reni. Beliau adalah sobat aksi yang akan berbagi pengalaman tentang hobi bercocok tanam hidroponik. Hobi bercocok tanam hidroponik ini lebih kurang sudah 2 tahun ditekuninya. Tertarik dengan hidroponik, katanya karena nggak perlu panas-panasan, nggak harus kotor, dan sehat. Ayo, kita ngobrol lebih banyak tentang kelebihan dari bercocok tanam hidroponik. Kelebihan dari hidroponik dibandingkan dengan kita menanam di media tanah. Kita tuh nggak perlu lahan besar, pertama ya. Terus kedua, dari segi bentuk sayurnya lebih bersih. Terus rasanya juga lebih enak. Terus udah gitu nggak perlu waktu lama ya untuk memasaknya. Dan tampilannya pun tetap seger hijau gitu walaupun kita udah masak. Selain itu, bercocok tanam hidroponik juga menghemat penggunaan air karena adanya sistem sirkulasi. Dan pupuk karena digantikan oleh nutrisi yang lebih efisien. Seperti yang dibilang Mbak Reni, bercocok tanam hidroponik tidak membutuhkan lahan yang begitu luas karena bisa dilakukan secara vertikal. Walaupun kita punya lahan sempit, ya itu kita bisa gunain semaksimal mungkin lahan. Nah, itu yang paling penting ternyata ya. Jadi nggak perlu khawatir lagi buat yang pengen bercocok tanam hidroponik di halaman rumah, balkon, bahkan di rooftop rumah. Mbak Ren, ini ngomongin hidroponik ya, banyak juga sobat aksi atau juga teman-teman yang ingin memulai bercocok tanam dengan hidroponik itu mempertanyakan sebenarnya bagaimana dengan hama di hidroponik juga tetap diserang atau menggunakan bahan kimia untuk menangkal itu? Oh, kita nggak pakai bahan kimia, kita ada pakai disebutnya pestisida nabati. Jadi dari bahan-bahan alami, dari bahan-bahan alami kita buat difermentasi beberapa minggu, baru nanti kita campurin air dengan pestisida nabati itu. Oke, tapi pada dasarnya hidroponik itu memang tidak menggunakan pestisida kimia. Betul. Buktinya apa? Ini bisa dilihat nih. Tetap diserang sama hama ya? Iya kan, bolong-bolong ini. Nah, kan. ini bolong-bolong. Nih. Terjawab sudah pertanyaan aku selama ini. Penggunaan pestisida organik juga salah satu faktor yang membuat kenapa bercocok tanam hidroponik baik untuk lingkungan dan kesehatan. Nggak percaya? Nih, aku buktiin makan pakcoy yang langsung dipetik. Oke, stop makan pakcoynya Jim. Sekarang, kita coba belajar cara sederhana bercocok tanam hidroponik dengan metode sumbu dan bisa dipraktekkan di rumah. Bahan dan alatnya. Rock wool. Benih. Di sini kita memakai pakcoy. Sumbu, net pot, cairan nutrisi, dan alat ukur. Caranya, potong rock wool dan basahi dengan air bersih secara merata. Lubangi rock wool dan masukkan benih pakcoy. Diamkan 1-3 malam sampai akhirnya tumbuh tunas baru. Tambahkan nutrisi pada ember penampung air. Ukur kandungan nutrisi sesuai kebutuhan. Masukkan tunas baru dan rock wool ke dalam net pot yang telah diberi sumbu. Mudah kan? Tinggal sabar nunggu dan rajin ngecek nutrisinya. Sekarang kita coba bikin minuman sehat yang bahan dasarnya langsung dipetik dari kebun hidroponik. Let's go, kita panen dulu. Banyak juga yang nanya nih, Mbak Ren, percuanan. Yang pengen pada cuan kan? Kalau dari sisi keuntungan atau cuan, yang pengen berusaha hidroponik itu pasti kelebihannya hidroponik itu? Kelebihan masa panen lebih singkat, Lebih singkat. terus harga lebih mahal. Panen lebih singkat, harga lebih mahal. Kurang cuan apa coba? Iya nggak sih?
Kebayang kan? Kalau punya kebun hidroponik sendiri di rumah, tinggal petik, dan yang paling penting, ramah lingkungan. Oke, sekarang kita bikin jus pakcoy ya. Wih, pada mau kan? Pakcoy dari kebun sendiri, kita cobain ya. Wih, ini enak loh. Ini kayak yang dijual-jual bener di supermarket loh. Ini bener. Pakcoy, timun, dan juga nanas. Wah, kasih es batu dikit ya. Waduh. Ini yang membuktikan tanaman hidroponik baik untuk lingkungan dan juga baik untuk kesehatan. Kita dapat memanfaatkan lahan sempit untuk bercocok tanam. Kemudian kita tidak menggunakan pestisida ya yang bisa merusak tanah pastinya, dan juga minim pemanfaatan air karena airnya juga dilakukan berulang-ulang ya. Wah, itu makanya kapan lagi hidroponik dong untuk menjaga lingkungan. Gimana? Kangen jalan-jalan kita episode hidroponik kali ini? Jadi bikin penasaran sama hidroponik kan? Ikutin terus petualangan kita di Kangen Jalan-Jalan Keliling Indonesia yang akan membawa kamu menikmati dan belajar cara mensyukuri alam.